Halo guys, hari ini gue mau sharing gimana caranya supaya kita bisa jadi agent asuransi yang berhasil. Kalau teman-teman mungkin sedang meniti karir di dalam agent asuransi, emang jadi agent itu menurut gue nggak gampang gitu, karena gue sendiri pun udah jadi agent itu sekitar gue join 2013 di asuransi Sequis. Semua asuransi sama plus minus, dan sampai hari ini gue udah di 2021 udah masuk ke 8 tahun kurang lebih. Dan ya puji Tuhan income growth gitu, cuman sampai hari ini 2013 angkatan gue, waktu gue join 2013 yang masih bertahan sampai hari ini mungkin sekitar nggak hitungan satu tangan gitu, maksudnya nggak cuma 3-4 orang doang yang bertahan sampai 8 tahun ke atas gitu. Dan setiap tahun selalu silih berganti agent, tim juga silih berganti, dan nggak banyak yang bertahan sampai di atas 5 tahun 10 tahun gitu. Dan ya makanya kan kita setiap tahun itu mesti rekrut lebih banyak gitu. Dan makanya gue hari ini mau share ke teman-teman gitu, kalau teman-teman lagi mau rintis jadi agent, apakah mungkin gitu, apakah dulu gue ingat banget gue punya satu teman petinggi asuransi lain, bukan di Sequis, cuman gue penasaran gitu, dia di asuransi itu udah hampir 20 tahun, which is kalau sekarang berarti udah sekitar kayaknya masuk ke 23-24 tahun gitu ya. Gue tanya sama dia gitu, kok lu udah 24 tahun, udah 20 tahun di perusahaan ini, gue sekarang mau masuk, apakah mungkin gitu, apakah marketnya masih ada, apakah peluangnya masih ada nggak sih buat bisnis asuransi gitu. Dan dia bilang cukup masuk di akal gitu. Dia bilang rakyat Indonesia itu jumlahnya 200 juta lebih, yang punya asuransi sampai waktu itu dari data yang kita ngobrolin itu cuma sekitar 3-5% yang punya asuransi individual. Nah berarti menurut gua hitung itu berarti marketnya masih sangat-sangat gede, nggak habis gitu, maksudnya marketnya akan bertambah terus gitu. Sorry. Dan gua hari ini mau share ke teman-teman, kalau teman-teman mau jadi agen asuransi, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman mesti coba pikirkan baik-baik, karena mungkin ini hal yang sulit buat kita ubah gitu. Karena buat gua agen asuransi itu sebuah ilmu marketing yang cukup lumayan sulit gitu. Kita jadi agen asuransi itu kita nggak digaji gitu, kita nggak dapat komisi, maksudnya kita nggak dapat gaji tetap setiap bulan seperti layaknya karyawan kantor seperti biasa gitu. Karena walaupun sebenarnya kita itu hitungannya karyawan, cuman karyawan profesional. Nah jadi sulit gitu, maksudnya kalau misalnya kita nggak dapat gaji, kalau lu nggak jualan ya lu nggak dapat duit gitu, lu nggak bisa makan. Nah makanya hal-hal ini sih penting sih, maksudnya buat kita bisa lakukan, kita coba ubah gitu. Yang pertama yang menurut gue yang paling sulit, dan mungkin gue sampai hari ini pun masih kadang-kadang suka ngerasa gue masih punya kesalahan ini gitu. Yang pertama adalah mindset. Nah mindset ini adalah pola pikir teman-teman. Pola pikir ini adalah tindakan kita ketika kita melihat sebuah keberatan atau sebuah tantangan gitu. Apa sih tantangan jadi agen asuransi? Tantangannya cuma satu, penolakan. Penolakan itu mungkin kalau ngomong gampang gitu, tapi sebenarnya ketika kita hadapin penolakan itu cukup sulit. Bahkan kita ngerasa akan ditolak sebelum kita tawarin asuransi. Nah makanya pola mindset ini yang menurut gue yang membedakan gue dengan teman-teman seangkatan gue yang lain. Kenapa? Karena gue lihat dari zaman gue 2013 join jadi agent, gue dapat makanan yang sama, dapat training yang sama, gue dapat fasilitas yang sama dari asuransi Sequis, dapat banyak gitu, maksudnya sama-sama kita dapat makan sama, trainingnya sama, joinnya waktunya sama,
tapi hasilnya beda. Nah, itu yang bedain apa? Yang bedain itu adalah mindset. Mindset itu misalnya contoh teman-teman ketika teman-teman ngalamin kondisi contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita menghadapi ujian sekolah lah gitu, ujian sekolah matematika misalnya waktu kita zaman dulu waktu kita sekolah matematika gitu, kita belajar algoritma. Ada 2 siswa gitu, satu siswa dia punya mindset yang benar, satu siswa dia punya mindset yang salah. Maksudnya gimana? Ketika dia menghadapi ujian algoritma matematika algoritma itu kelas apa SMA kayaknya. Ketika dia menghadapi algoritma, mindset yang benar itu adalah oke, gua nggak bisa algoritma, gue mesti belajar mati-matian supaya gue bisa dapat nilai yang bagus. Apapun yang terjadi, gue akan lakukan yang terbaik. Nah, itu mindset yang benar tuh. Tapi kalau mindset yang salah, siswa yang salah ini, yang mindset salah, dia suka, dulu gue suka gini, nah percuma lah gue coba, emang udah berkali-kali gagal, matematika mah gue bukan bidangnya, gue gak cocok, gue mah anak seni, gue mah demennya main gitar gitu. Nah itu mindset yang salah tuh, padahal nilai seni di sekolah gak bisa bikin lulus gitu ya. Yang bisa bikin lulus salah satunya adalah matematika gitu. Nah jadi mindset itu adalah dimana kita bisa punya self talk yang positif kepada diri kita ketika kita menghadapi masalah. Nah ini gue sering banget di kantor gitu ya, waktu dikasih target awal tahun selalu gue mikir, gila gue dikasih target 2,5 M, 3,5 M, bisa gak nih ya gitu. Tapi ketika gue udah ngerti konsep ini, gue mesti punya pola pikir self talk yang benar nih. Oh iya, gue dikasih target, misalnya contoh gue dikasih target 3 miliar setahun gitu. Berarti bos gue percaya dan bos gue pengen gue punya income lebih gede. Ya karena di asuransi kalau income kita lebih gede, komisi kita juga lebih gede. Nah itu mindset itu sebenarnya kita mesti coba lakukan ini kepada semua jenis bisnis sih, maksudnya kepada sebuah jenis masalah pelayanan, atau misalnya gue di dalam pelayanan ketemu pemimpin gitu ya, itu kita mesti ubah nih mindset kita tuh, mesti punya pola mindset yang benar nih. Nah makanya pola mindset ini kita bisa dapat lewat apa? Lewat misalnya teman dekat yang punya mindset yang benar. Makanya lo orang nih jangan punya teman-teman tuh yang mindset tuh yang salah gitu. Kadang-kadang kita kan kalau teman-teman kita otaknya salah semua, kita jadi otaknya salah semua gitu. Tapi kalau misalnya kita punya otak yang punya teman-teman yang mindsetnya benar gitu, ketika ada masalah dia selalu berkata, lu pasti bisa lewatin. Gimana caranya gitu? Ada self talk yang positif yang bisa diucapkan kepada diri sendiri, dan kita percaya kepada anugerah yang sudah Tuhan kasih, kita pasti bisa lewatin gitu. Gue sih percaya ya, maksudnya di agama gue, di Kristen, Tuhan itu nggak akan kasih pencobaan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu kapasitas kita, teman-teman. Tuhan tuh tahu kapasitas kita, Tuhan tuh tahu kondisi kita. Karena Tuhan sayang sama kita, dia nggak akan kasih masalah yang lebih gede daripada kekuatan lo gitu. Nah itu yang jadi mindset gue nih. Oh, ketika gue ada hadapi masalah, artinya Tuhan percaya gue bisa lewatin gitu. Gue pernah inget banget dulu prospek satu nasabah gue yang paling gede seumur hidup gue sampai hari ini. Mudah-mudahan gue besok bisa dapat nasabah lebih gede lagi. Preminya $10,000 teman-teman. Pertama kali gue megang dolar gitu ya, waktu gue closing gue dapat $10,000, dikasih cash, disuruh hitung depan dia. Habis itu gue disuruh minta tolong disetorin ke bank. Pertama kali tuh, waktu itu ingat banget persiapan merit. Waktu itu dolar masih 13.000. Terus pulang gue fotoin ke Melvi, gue bilang, Beb, modal merit kita ada di tangan kita nih gitu. 10.000, padahal tuh uang premi nasabah, cuman bercandaan aja gitu, maksudnya gue udah pegang uang merit kita gitu. Nah gimana caranya waktu itu bisa closing gitu? Gue prospek orang ini sekitar 4-5 bulanan
lama gitu, terus habis itu gue sampai nggak enak, gue merasa gue ngejar-ngejar gitu. Cuman gue waktu itu berusaha banget, karena ini benar teman-teman, mindset itu mindset itu adalah hal yang harus kita taklukkan teman-teman. Pola pikir kita yang salah yang harus kita ubah lewat kebiasaan yang baru, lewat self talk yang benar ke dalam diri kita. Gue prospek nasabah ini, waktu gue datengin, dia terima gue welcome. Singkat cerita, ketika gue follow up, gimana tante tertarik gak dengan apa yang saya tawarin, bla 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 gitu. Tantenya nggak jawab, nggak respon. Gue ngerasa dia kayaknya udah nggak mau nih gitu. Terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya gue mencoba untuk coba deh. Selama dia belum ngomong nggak mau, berarti dia masih mikir-mikir. Nah itu mindset yang benar tuh. Jadi kalau misalnya kita prospek nasabah, kita tawarin sesuatu kepada orang lain, selama dia bilang dia belum mau gitu, berarti dia mungkin masih antara dia masih nggak enak ngomongnya, atau emang dia masih mikir gitu. Nah gue pilih yang kedua, dia masih mikir gitu kan. Akhirnya singkat cerita, gue waktu itu tawarin premi $50,000. Kayaknya dia kemahalan kali ya gitu. Habis itu gue ke rumah dia nggak ada di rumah. Gue naik motor waktu itu ke rumah dia, rumahnya gede banget gitu ya. Habis itu gue titip ke mbaknya, gue bilang, "Mbak, tolong kasih tante ini ada brosur, dan di brosur itu preminya $10,000. Nah singkat cerita, tante ini beberapa hari kemudian WhatsApp gue bilang, "Evan, tante mau yang di brosur itu ya," gitu. Akhirnya singkat cerita closing pertama gue $10,000 gitu. Gue sih seneng banget sampai nangis gitu, maksudnya gila, pertama kali closing $10,000 gitu, megang lagi duitnya gitu. Dan ya ini menurut gue ini pengalaman pertama gue di mana gue bisa mengalahkan mindset gue. Dan di tahun itu 2016 pertama kali gue dapet trip ke US. Gue closing dalam setahun itu kalau nggak salah 430 juta gitu. 130 juta dari si tante ini. Karena waktu itu mau merit teman-teman, gue gila-gilaan kerjanya. Makanya salah satu yang kita bisa punya mindset yang benar itu adalah kita punya tanda kutip tuh anjing gila di belakang kita gitu. Nah itu yang makanya nih gue ada nonton satu YouTuber gitu ya, dia tentang keuangan. Dia suka ada slogan, ada bercandaan tentang, dia suka ngajar tentang nabung. Dia bilang, ingat nabung, ingat masih miskin gitu. Bangun pagi ngomong, ingat masih miskin, mesti kerja keras gitu. Walaupun itu bercandaan doang teman-teman, cuman gue ngerasa kita tuh mesti punya anjing gila di belakang. Waktu itu gue anjing gila, gue mau merit, gue nggak ada duit, ada utang lagi gitu ya. Nah itu yang membuat gue tuh punya mindset bener. Oke, gue mesti kalahin ketakutan gue mesti mencoba buat ya gue mesti jalan gitu, mau nggak mau mesti coba lakukan yang the best gitu. Dan akhirnya ya gue berhasil dapat trip. Sampai hari ini gue setiap tahun selalu dapat 1 tiket, 2 tiket, 3 tiket sama Melvi berdua. Nah ini yang selalu gue ajarkan ke tim supaya mindset ini itu, gue ngomong sih butuh 5 tahun buat mindset gue bener gitu. Dan tiap orang beda-beda. Jarang ada agent asuransi datang tiba-tiba punya mindset yang benar, tuh jarang gitu. Rata-rata agent di tim gua, nggak tahu teman-teman kalau misalnya bergerak di bidang asuransi juga, usia agent tuh rata-rata setahun, keluarganya udah diprospekin semua, dia selesai, udah gitu. Nah makanya ini banyak nasabah suka komplain gitu ya, maksudnya ya dulu waktu itu diprospek sama keluarga, sama saudara gitu, nggak enak masuk gitu. Sebenarnya nggak salah beli sama keluarga, nggak salah gitu. Karena ya namanya saudara, mendingan kita masuk sama saudara kita sendiri. Tapi salahnya banyak orang agent tuh karena dia punya mindsetnya salah, dia ngerasa susah gitu. Karena prospek saudara kan gampang. Gue prospek adik gue, si Hendy, gampang gitu. Maksudnya, di lu masuk aja sama gue gitu, udah jangan ambil yang lain gitu. Udah ditawarin temennya, dia cuma tinggal bilang, kok gue agent asuransi, oh yaudah selesai gitu. Tapi ketika gue selesai sampai situ, saudara gue kan nggak banyak, kecuali saudara lu tuh satu ibu kota kan, gitu nggak bisa.
gitu. Akhirnya gue mesti berusaha ring 1 gue udah habis setahun, 2 tahun, 3 tahun, gue mesti masuk ke ring 2, ring 3 gitu. Maksudnya temen komunitas, organisasi. Makanya nasabah gue banyak dari gereja, karena ya mau gak mau gue mesti kalahin mindset gitu. Nah ini ada satu lagi gue cerita. Gue kan sering, bukan sombong ya, ini gue lagi nginep di Sheraton Kuta. Melvi istri gue suka dapat promoan bintang 5 gitu ya. Promoan, ingat, gue kalau nggak promo gue nggak mau, karena kemahalan. Nah kalau di asuransi, semua asuransi ya, Sequis juga salah satunya, kalau misalnya kita dapat trip selalu dapat bintang 5 hotelnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Nah itu jadi awalnya seneng gitu ya. Ya teman-teman cobain, enak gitu nginep di hotel bintang 5 daripada hotel bintang 3, itu beda, bantalnya beda gitu. Iya bantal, semuanya beda lah. Nah jadi gue tadi waktu lagi makan sama Melvi, gue keinget masa lalu gue gitu. Pertama kali gue nginep di hotel bintang 5. Kalau di hotel bintang 5 itu teman-teman, yang beneran ya, yang bagus gitu pelayanannya. Kalau akan ada yang mungkin nggak gitu bagus, hotel bintang 4 ke bawah kurang bagus gitu. Jadi kalau kita makan di restorannya dia, makan breakfast gitu ya, lagi sarapan, lagi makan, itu biasa tuh ada yang suka mingle. Manajernya, chefnya nanya gimana makanannya, dia maksudnya itu pelayanan yang ditawarkan sama si hotel bintang 5. Nah Sheraton, kemarin gue nginep di Westin gitu ya, mereka mencoba untuk mendekatkan diri sama pelanggan gitu, karena di Bali kondisi lagi sepi ya, mau nggak mau mereka mesti tingkatkan pelayanan. Nah intinya singkat cerita, si chefnya ini atau manajernya ngobrol sama kita, nanya 15 menit, 20 menit, kalau asik ngomongnya bisa setengah jam, bisa nanya-nanya segala macam. Singkat cerita selesai, dan gue waktu dia udah pergi, gue cerita sama Melvi, Beb tau gak, dulu itu aku pertama kali nginep di hotel bintang 5, malu gitu, malunya itu deg-degan kalau ada chef datang gitu, ada manajer datang, takut ditanya-tanyain gitu. Kenapa takut ditanya-tanyain? Nggak tahu, malu aja gitu, kayak berasa nggak layak ada di sini gitu. Nah itu gue masih punya mindset yang salah gitu. Maksudnya gue mindsetnya apaan sih gitu. Ada aja orang mikir. Makanya pola mindset ini kan gue punya pikiran tuh aneh-aneh gitu. Maksudnya kayak, aduh malunya ditanya-tanyain ya, nggak enak nih. Ditanya makanannya enak gak gitu. Sebenarnya makanannya enak sih, biasa aja sih, cuman kita bilangnya enak, nggak apa-apa gitu. Mau nambah lagi nggak? Padahal kan kita boleh nambah sepuasnya gitu ya. Nggak usah, nggak mau nambah lagi, jadi nggak enak gitu goenya gitu. Karena mungkin nggak pernah nginep di hotel bintang 5, jadi berasa tuh kayak nggak layak gitu maksudnya. Tapi ya cuma jadi lelucuan aja sekarang sih udah bodo amat gitu ya, maksudnya udah biasa aja, enak gitu, nggak enak ya nggak enak gitu. Nah itu makanya teman-teman, pola mindset ini kita mesti ubah. Kalau kita nggak ubah, kalau kita nggak coba benerin gitu, lo akan gagal gitu. Maksudnya lo akan akan jadi orang yang mediocre gitu, setengah-setengah gitu. Lo nggak bisa naik yang level lebih tinggi gitu. Lo coba deh sekali-sekali ketemu sama bos-bos, ketemu sama, kalau lo di asuransi, lo ketemu sama agent the best di kantor lo. Lo tanya dia, kalau ditolak dia responnya gimana, itu aja tanya. Kalau dia ditolak, pikiran pertama dia apa gitu, cara dia ngomong gimana, itu lu orang coba banyak ketemu orang kayak gitu. Jangan banyak ketemu orang tuh agent yang susah, jual asuransi susah, duh perusahaan gua preminya dimahalin, aduh susah bersaing sama asuransi lain gitu. Duh premi kita malah bukan ngejelekin, maksudnya kita bukan ngebandingin sama perusahaan lain, tapi kita ngerasa aduh saya produknya mahal, nggak bisa jualnya, aduh susah, udah lagi pandemi susah gitu. Nah hal-hal yang gitu tuh yang kita mesti coba tinggalin orang-orang kayak gitu. Kita mesti coba punya mental tuh ketika kita ada di sebuah company. Ketika gue ada di Sequis, gue berusaha untuk punya mindset yang benar gitu. Uang gue dari perusahaan gitu, dan gue berusaha supaya gue bisa menjual semua produk yang gue punya gitu. Kalau misalnya kita selalu punya pikiran begitu, nah itu mindset yang salah teman-teman, dan lu nggak akan berhasil gitu. Makanya banyak agent cuma setahun hilang. Lu orang kalau udah agent 3 tahun sebenarnya udah bagus gitu.
Cuman nih lagi pinggir laut, jadi bindeng gue ngomongin, masuk angin kali. Cuman lu mesti coba punya komunitas yang benar. Gue inget banget waktu itu 2014 gue ketemu sama teman-teman kantor, masih lebih muda daripada gue 4 tahun, 3-5 tahun di bawah gue, dan mereka udah gila-gilaan income-nya gitu. Dan gue ngerasa, aduh gue gagal ya, gue mesti coba kayak mereka nih, akhirnya gue bisa berhasil gitu. Teman-teman sih kalau misalnya mau jadi agent, pola mindset ini harus diubah. Jangan sampai teman-teman nggak punya pola mindset yang benar gitu. Nah, makanya video kali ini gue mau share, teman-teman bisa nonton nanti, sedengerin. Nanti gue coba mungkin taruh di YouTube gitu ya, supaya teman-teman bisa nonton di liveplus_q. Teman-teman coba ubah dulu nih pola mindset teman-teman, supaya teman-teman ketika jadi agent bener nih caranya. Pokoknya semuanya jadi agent itu lebih agent atau jadi leader yang berhasil di asuransi, kebanyakan 50%, 60% susah, 40% gampang. Tapi hasilnya worth it banget, sangat worth it. Gua 8 tahun di sini, pertumbuhan income bisa setahun itu 10, 20, 30%. Gede banget gitu. Maksudnya kalau lu jalanin sistemnya itu pasti gede banget. Nah, see you on the next video. Teman-teman bisa nonton video ini. Kalau teman-teman suka bisa di komen, bisa like, bisa subscribe. Thank you guys.